Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Redian, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D dengan nomor induk mahasiswa 18720500080, program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjawab soal dari Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri SPD MPDE untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya dengan mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Adapun soalnya yaitu dengan digulirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menitik beratkan pada kebijakan otonomi daerah, maka pola manajemen berbasis sekolah merupakan pola yang paling relevan dengan kebutuhan dan tuntutan otonomi. Yang pertama, berikan argumen saudara terhadap asumsi bahwa format manajemen berbasis sekolah merupakan jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu yang relevan. Yang kedua, coba saudara analisis dengan menggunakan model analisis SWOT terhadap implementasi manajemen berbasis sekolah yang sudah berjalan dalam sistem pendidikan kita. Jawaban untuk soal yang pertama, seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah, terbukalah peluang untuk melakukan reorientasi paradigma pendidikan menuju ke arah desentralisasi pengelolaan pendidikan. Peluang tersebut semakin tampak nyata setelah dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi pendidikan melalui strategi pemberlakuan manajemen berbasis sekolah atau MBS. MBS bukan sekedar mengubah pendekatan pengelolaan sekolah dari yang sentralis ke desentralis, tetapi lebih dari itu, melalui MBS diyakini akan muncul kemandirian sekolah. Untuk keperluan ini diperlukan tersedianya kepemimpinan visioner di sekolah atau madrasah tersebut. Esensi dari MBS adalah otonomi dan pengambilan keputusan partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah. Sesuai dengan peraturan perundang-undang pendidikan nasional yang berlaku, kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh kemajuan sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi atau menghargai perbedaan pendapat, kemampuan mobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dalam berkolaborasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri. Analisis SWOT implementasi MBS. Dengan adanya implementasi MBS di sekolah yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi akan memberikan beberapa keuntungan atau keunggulan, yaitu kebijaksanaan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru. Yang kedua, kebijaksanaan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung pada peserta didik, orang tua, dan guru. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, dan iklim sekolah. Kekurangan MBS. Beberapa kekurangan hambatan yang mungkin dihadapi pihak-pihak berkepentingan dalam penerapan MBS adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak berminat untuk terlibat. Yang kedua, tidak efisien, memerlukan pelatihan, kebingungan atas peran dan tanggung jawab baru, dan kesulitan koordinasi. MBS memberikan peluang kepada guru dan kepala sekolah dalam mengelola suatu satuan pendidikan persekolahan menjadi lebih efektif karena adanya partisipasi dan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang tinggi dalam membuat keputusan. Dengan demikian, rasa kepemilikan mereka terhadap sekolah menjadi lebih tinggi yang pada gilirannya akan menimbulkan sikap positif dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk dapat meningkatkan kualitas, proses, dan keluaran pendidikan. Ancaman MBS. Kemampuan sekolah. Tantangan utama pelaksanaan MBS adalah rendahnya kemampuan sekolah untuk melaksanakan model manajemen ini karena kurangnya sumber daya pendidikan. Sebagaimana telah dijelaskan, keberhasilan program MBS amat bergantung pada faktor leadership dan ketersediaan resource yang memadai. Yang kedua, transparansi manajemen
Tantangan kedua adalah bagaimana menciptakan iklim dan budaya keterbukaan transparansi dalam manajemen sekolah. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa manajemen sekolah, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan dan penggunaan biaya pendidikan, amat tertutup dan akuntabilitas tenaga. Tantangan ketiga adalah seberapa jauh pertanggungjawaban sekolah terhadap kegiatan dan hasil pendidikan yang telah dicapai. Masalah akuntabilitas di SMP dan di SMA selama ini hampir tidak mendapat perhatian. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.